Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2677, Kanopi Sumber Air. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ironcore, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Lakukan, Min Nanshan berkata dengan suara serius. Tidak tahu mengapa, Ye Yuan jelas sendirian sekarang, tapi hatinya sangat gelisah. Ironcore jelas merasakan kegelisahan ini juga, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, Bahkan jika Jichun mengkhianatiku, kamu akan merasa sulit untuk lolos dari kematian hari ini juga. Pergi ke neraka. Pada saat yang hampir bersamaan, 8 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven yang hebat menyerang pada saat yang bersamaan. Keributan itu sangat mengejutkan. Namun, Ye Yuan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di bawah pengepungan 8 pembangkit tenaga listrik langit berdaulat giok yang besar. Dia mengeluarkan keong kecil dan indah dan membacakan mantra. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Tirai air tiba-tiba turun, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Lebih dari selusin sosok benar-benar muncul dari udara tipis. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki bentuk yang aneh. Mereka jelas makhluk laut. Perlombaan laut roh sejati. Selusin pembangkit tenaga listrik ini sebenarnya juga semua surga berdaulat giok. Bang, bang, bang. Serangkaian getaran hebat berdesir di kehampaan. Serangan dari 8 langit berdaulat giok yang agung sebenarnya terganggu dalam sekejap. Hehe, ini sangat menyenangkan. Kakak Ye Yuan, terima kasih telah mengajakku bermain. Suara renyah dan lembut terdengar, siapa lagi kalau bukan gadis naga kecil Jing Fei. Keong kecil di tangan Ye Yuan diberikan kepadanya sebelum gadis naga kecil pergi. Keong kecil ini adalah tubuh turunan dari Keong Emerald Sea Divine dan digunakan untuk mengirimkan informasi. Tentu saja, itu bisa digunakan untuk teleportasi di tangan Ye Yuan juga. Baru saja, Ye Yuan mengaktifkan keong kecil dan langsung memindahkan keong Emerald Sea Divine. Sementara Little Dragon Girl menggunakan Emerald Sea Divine Con untuk membawa orang-orang ini dan berteleportasi bersama. Wajah Ye Yuan menjadi hitam, dan dia berkata dengan sedih, seseorang ingin membunuhku sekarang. Tapi kamu benar-benar berpikir itu menyenangkan. Gadis naga kecil tersenyum dan berkata, tentu saja. Anda melihat ekspresi di wajah mereka. Ini benar-benar menyenangkan secara maksimal. Kejutan dan kengerian tertulis di seluruh wajah 8 langit berdaulat giok yang agung. Pembangkit tenaga Jade Sovereign Heavens bisa terbang, tetapi mereka tidak bisa terbang melalui kehampaan. Sarana teleportasi instan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Tapi Ye Yuan benar-benar memanggil begitu banyak pelaut langit sovereign surga dalam sekejap. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ye Yuan, kamu benar-benar berani berkolusi dengan perlombaan laut dan memiliki desain jahat di selatan surgawi kita. Ekspresi Ironcore berubah liar dan dia bertanya. Ye Yuan menatapnya seperti melihat orang bodoh saat dia tersenyum dan berkata, apakah kamu menjadi bodoh karena menjadi penguasa kota? Jika saya memiliki desain jahat di selatan surgawi, bukankah saya tidak perlu melakukan apapun ketika perlombaan laut menyerang saat itu? Apakah saya harus membuatnya begitu merepotkan seperti sekarang? Apakah kamu tidak menyadari apa yang telah saya lakukan dalam 1 tahun ini? Saya meningkatkan kekuatan jalur alkimia surgawi selatan, apa manfaatnya bagi perlombaan laut? Petik 2. Ironcore menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya tidak ada yang perlu didiskusikan dengan orang bodoh sepertimu. Ironcore mencibir dan berkata, bahkan jika ada ras laut yang membantumu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuan kota ini adalah pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven yang megah. Mereka tidak bisa menahanku. Namun, dengan kejadian hari ini, penguasa kota ini ingin melihat bagaimana Anda akan terus tinggal di kota selatan surgawi. Penyelesaian besar Jade Sovereign Heaven, ini sebenarnya sudah merupakan kekuatan puncak dari benua Rainclear. Dalam pertempuran biasa, keinginan untuk membunuh surga berdaulat giok penyelesaian yang luar biasa terlalu sulit. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan senyum tipis, mau pergi. Saya khawatir itu tidak akan mudah. Apakah kamu lupa? Ketika gadis naga kecil dan aku bergabung, kekuatan kami bahkan lebih kuat darimu, surga berdaulat giok penyelesaian yang agung ini. Saat itu, ketika Ye Yuan bergabung dengan gadis naga kecil,
Mereka mengalahkan Ironcore sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan dengan mengandalkan kekuatan keong surgawi Laut Zamrud. Adegan ini meninggalkan bayangan besar di hati Ironcore. Saat ini, Ye Yuan dan gadis naga kecil bergabung sebagai satu lagi. Itu akan setara dengan pembangkit tenaga listrik yang melampaui penyelesaian besar Jade Sovereign Heaven muncul sekali lagi. Bagaimana mungkin dia, Ironcore, tidak khawatir? Mundur. Ironcore berteriak keras, sosoknya berubah menjadi bayangan dan terbang ke kejauhan. Hehe, hanya berpikir untuk berlari sekarang. Sudah terlambat. Kanopi sumber air. Sama seperti Ironcore yang bertindak, gadis naga kecil juga bergerak. Keong Emerald Sea Divine tiba-tiba diaktifkan. Tirai air kubik yang sangat besar menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, semua orang diselimuti di dalam. Sosok Ironcore baru saja bergerak tetapi merasa seperti jatuh ke dalam rawa, kecepatannya tidak dapat meningkat sama sekali. Tapi, begitu tirai air ini turun, pembangkit tenaga balap laut itu tampaknya telah disuntik dengan stimulan, menjadi lebih bersemangat. Benar saja, mereka jauh lebih nyaman di dalam air. Kakak, kekuatanku saja tidak cukup untuk menjebak mereka. Datang dan bantu aku. Gadis naga kecil berteriak. Ye Yuan sudah lama bersiap, langsung menekan telapak tangan di punggung gadis naga kecil. Kekuatan naga sejati yang mengamuk menyerbu masuk. Jangkauan kanopi sumber air langsung berlipat ganda. Namun perlawanan yang dirasakan oleh Ironcore dan kelompoknya meningkat beberapa kali lipat. Kanopi sumber air ini setara dengan sangkar raksasa. Selanjutnya, itu meningkatkan kondisi Sifok menjadi 120% tetapi melemahkan kondisi pembangkit tenaga listrik surgawi selatan. Meningkatkan kekuatan seseorang dan mengurangi kekuatan lawan. Ini hanyalah kartu truf besar. Melihat kekuatan semacam ini, bahkan Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kagumnya juga. Keong Emerald Sea Divine ini memiliki keajaiban yang tak ada habisnya. Sementara di pusat kekuatan perlombaan laut di sisi ini, mereka juga sangat terkejut. Di antara pembangkit tenaga listrik ras laut, Ye Yuan sangat akrab dengan salah satu dari mereka. Justru Jenderal Hiu Hitam tolol itu. Hiu Hitam berseru, "Tes-tes, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, seorang manusia, benar-benar memiliki kekuatan naga sejati beberapa kali lebih kuat dari sang putri, sungguh tak terbayangkan." Dia tidak berseru dengan takjub karena kanopi sumber air ini tetapi berseru untuk kekuatan naga sejati Ye Yuan. Ranah kultivasi Ye Yuan bahkan lebih rendah dari milik gadis naga kecil. Pada akhirnya, saat dia memasukkan kekuatan naganya yang sebenarnya, kanopi itu tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Mereka belum pernah melihat sebelumnya kekuatan naga sejati yang begitu kuat. "Kamu tolol, berhenti bicara sampah. Mengapa kamu tidak segera bergerak?" Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak memiliki kesan yang baik tentang si idiot ini. "Anda," Hiu Hitam melotot dan hendak terbang dari pegangan. "Ya ampun, Paman Hiu Hitam, kekuatanku terbatas dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Kenapa tidak cepat-cepat?" Saat gadis naga kecil angkat bicara, Hiu Hitam itu segera menahan amarahnya. Saat Hiu Hitam bergerak, itu segera menghancurkan bumi. Di tirai air ini, dengan peningkatan kekuatan naga sejati, dia sepertinya telah kembali ke rahim ibunya. Kekuatan semacam itu tidak ada habisnya. Jumlah, kekuatan, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pertempuran juga berlangsung sangat lancar. Setelah beberapa pertukaran, pihak Ironcore dipukuli sampai mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. "Ye Yuan, kita semua manusia. Apakah Anda benar-benar ingin memusnahkan semua orang?" Di tirai air, terdengar teriakan putus asa Min Nanshan. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Tahukah bahwa kita dari spesies yang sama sekarang? Jika saya tidak memiliki rencana cadangan, maukah kalian menunjukkan belas kasihan kepada saya hari ini? Apa gunanya mengatakan ini di ranjang kematianmu? Bodoh, tidak perlu menunjukkan belas kasihan, bunuh." Petik 2. Hehe, baiklah. Hiu Hitam tolol itu bersemangat untuk membunuh dan juga tidak menawar jangka waktu alamat Ye Yuan. Perlombaan laut awalnya seperti perang. Klan Hiu bahkan adalah prajurit di antara prajurit. Membunuh pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven Surgawi Selatan sangat menyenangkan baginya. Di bawah kekuatan gabungan lebih dari selusin orang, pihak Selatan Surgawi memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pembangkit tenaga sisi Selatan Surgawi hanya memiliki Ironcore dan Min Nanshan yang bertahan dengan nafas terakhir kehidupan mereka yang tersisa.
Bab 2678, Menggambar Agro. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan, aku salah. Aku benar-benar salah. Ampuni aku. Aku pasti akan bekerja keras seperti binatang untukmu di masa depan dan membalas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Di tirai air, terdengar suara memohon Ironcore. Suara itu praktis menangis. Sejak saat itu dia berlutut dan memohon belas kasihan, orang dapat mengatakan bahwa keinginan Ironcore untuk hidup masih sangat kuat. Ye Yuan, selama kamu melepaskanku, keluarga Minku akan mengikuti jejakmu di masa depan. Min Nanshan tidak ingin mati juga saat dia berteriak. Benar, benar, benar. Ye Yuan, orang-orangku tidak sedikit lebih lemah dari keluarga Min. Selama kamu mengampuni hidupku, itu semua milikmu. Ironcore buru-buru berkata. Pikiran Ye Yuan bergerak dan dia berkata dengan dingin, serahkan merek dewa asalmu dan aku bisa menyelamatkan kalian dari kematian. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat saat ini. Dua penyelesaian besar pasukan Jade Sovereign Heaven jelas merupakan bantuan besar. Meskipun kedua orang ini memiliki karakter yang buruk, selama dia memahami merek keilahian asal, dia dapat mengambil nyawa mereka dengan satu pikiran. Keduanya akan ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan dan tentu saja tidak akan berani memberontak. Ketika Ironcore dan Min Nanshan mendengar itu, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Menyerahkan merek keilahian asal sama dengan menyerahkan hidup dan mati ke tangan Ye Yuan. Ye Yuan bisa membunuh mereka hanya dengan satu pikiran, ini tidak berbeda dengan menjadi budak. Tetapi jika mereka tidak menyerahkannya, mereka sangat jelas bahwa mereka akan menjadi mayat dalam waktu singkat. Kalian hanya punya 3 napas waktu untuk dipertimbangkan. Melihat keduanya ragu-ragu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Ironcore berubah liar, dan dia berkata, aku akan memberi. Akan saya berikan. Min Nanshan juga berkata, aku akan memberi juga. Ye Yuan menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, bodoh, berhenti. Hiu Hitam sangat bersemangat untuk membunuh dan berkata dengan sedih, ayahmu adalah pembangkit tenaga listrik langit Sovereign surga yang luar biasa, tetapi kamu sebenarnya memerintahku. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai putra naga? Petik 2. Tapi gadis naga kecil berkata, kakak memiliki darah naga murni. Kakak-kakakku itu jauh lebih buruk darinya. Baiklah, Paman Hiu Hitam, berhenti. Gadis ini mematuhi setiap kata Ye Yuan sekarang. Hiu Hitam tidak berdaya dan hanya bisa berhenti. Ekspresi Ironcore berkedip-kedip tak tentu, dan dia akhirnya masih menggertakkan giginya dan memaksakan segumpal merek dewa asal keluar. Ye Yuan mempertahankan merek dewa asal dan menggabungkannya ke dalam dewa asal kekacauannya sendiri, dan segera merasakan perasaan mengendalikan hidup dan mati Ironcore. Dia hanya membutuhkan pemikiran untuk menentukan hidup dan mati Ironcore sekarang. Menyerahkan merek keilahian asal, ekspresi kedua orang itu seperti istri mereka telah meninggal. Tidak peduli apa, mereka juga merupakan bidikan besar dari suatu wilayah. Sekarang, mereka benar-benar diturunkan menjadi budak orang lain. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian berdua juga tidak perlu memiliki ekspresi ini. Menjadi pelayanku mungkin merupakan keberuntungan bagi kalian. Selama kalian berkinerja baik, membantu kalian semua melangkah ke Saint Sovereign Heaven di masa depan bukanlah hal yang sulit. Petik 2. Hah, sentimen yang terdengar tinggi. Apakah Anda berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven semuanya kubis? Suara Ye Yuan baru saja memudar ketika hiu hitam itu berkata dengan nada mengejek. Tapi Ironcore dan Min Nanshan dua orang gemetar di mana-mana, mata mereka memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Jika orang lain mengatakan ini, mereka secara alami akan merasa bahwa itu adalah omong kosong. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia adalah orang yang bisa memperbaiki pil surgawi kelas sejati. Itu benar. Ranahnya saat ini sangat rendah, tetapi potensi masa depannya sangat besar. Begitu dia menjadi alkemis surgawi kelas 4, membantu mereka melangkah ke alam mimpi itu mungkin bukan hal yang mustahil. Apa yang kau tahu? Bagaimana kekuatan guru bisa seperti yang Anda duga? Guru, yakinlah, Ironcore pasti akan tampil baik mulai sekarang dan sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Ironcore melontarkan tatapan tajam pada hiu hitam itu dan berkata dengan hormat. Min Nanshan bersedia berjanji setia kepada guru. Hiu hitam itu terlihat tercengang, tidak tahu mengapa kedua orang ini tiba-tiba berubah begitu banyak. Mungkinkah kedua pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giok ini benar-benar cukup konyol untuk berpikir bahwa surga surgawi suci begitu mudah dijangkau?
Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Saint Sovereign Heavens di benua Rainclear ini begitu langka? Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, karena itu masalahnya, kalian berdua kembali saat itu. Bagaimana Anda harus bertindak, saya percaya kalian sangat jelas. Petik 2. Mengerti, mengerti. Kedua orang itu buru-buru berkata. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba melihat ke arah dua orang di Huang Haoyan dan memberi isyarat kepada mereka. Keduanya terkejut, baru kemudian, mengetahui bahwa keberadaan mereka sudah lama diketahui oleh Ye Yuan. Tuan Ye, kami. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menjelaskan. Saya tahu niat Anda. Kalian berdua mengikuti mereka kembali ke Heavenly South City. Jika mereka memiliki niat buruk, gunakan ini untuk memberi tahu saya. Petik 2. Saat dia berbicara, Ye Yuan menyerahkan sebuah keong kecil kepada mereka. Melihat barisan Ye Yuan, dua orang Huang Haoyan sudah lama tercengang karena takjub. Hanya ketika mereka melihat orang laut, mereka tahu bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Agritter Sublime Heavenly Stratum sebenarnya mengambil dua pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven sebagai pelayan. Hal semacam ini terlalu fantastis. Tapi Ye Yuan melakukannya. Namun, Ye Yuan jelas masih mengkhawatirkan mereka. Jadi dia mengirim dua pengawas. Dengan mereka berdua di sekitar, Ironcore dan Min Nanshan secara alami tidak dapat menggerakkan gelombang apapun. Selama Huang Haoyan memberitahu Ye Yuan melalui keong kecil, Ye Yuan bisa menghancurkan dua jiwa mereka dari jarak ribuan mil. Di laut dalam, sebuah istana besar ditangguhkan di tengah. Di sekeliling mereka ada Grand Array yang tak terduga di sekitarnya. Istana Naga Selatan Tisel. Ketika Ye Yuan memasuki Istana Naga, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Istana itu penuh dengan lagu dan tarian, dengan sekumpulan gadis-gadis muda. Itu sangat hidup. Ye Yuan tidak merasa bahwa dia memiliki pesona ini, untuk membuat Raja Naga Banjir Hitam datang dengan susunan besar untuk menghiburnya. Jing Fei, mungkinkah ada tamu terhormat di Istana Naga? Tanya Ye Yuan. Jing Fei tersenyum misterius dan berkata, hehe, kamu ikut denganku dan kamu akan tahu sedikit. Ye Yuan terdiam. Dilihat dari ekspresi licik gadis ini, dia tahu bahwa dia mungkin menyimpan beberapa ide buruk. Mengikuti gadis naga kecil, Ye Yuan berjalan sampai ke aula besar. Saat memasuki aula, perjamuan sudah diadakan di dalam. Begitu Ye Yuan muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Di tengah aula besar, di atas tahta, sebuah pembangkit tenaga listrik dengan kepala naga dan tubuh manusia duduk tegak. Wajahnya benar-benar hitam. Agaknya, ini adalah Raja Naga Banjir Hitam yang legendaris. Raja Naga Banjir Hitam ini memberi Ye Yuan perasaan samar dan ilusi, mirip dengan pria tua berjubah hitam saat itu. Hanya saja perasaan ilusi Raja Naga Banjir Hitam tidak sekuat orang tua itu. Jelas, dia belum benar-benar melangkah ke ranah Saint Sovereign Heaven. Ayah kerajaan, ibu kerajaan, aku kembali. Gadis naga kecil meninggalkan Ye Yuan dan bergegas ke pelukan Raja Naga Banjir Hitam dalam satu langkah. Raja Naga Banjir Hitam mendengus dingin dan berkata, kamu gadis, kamu menculik semua jenderalku. Kemana kamu lari dan menyebabkan masalah lagi? Gadis naga kecil acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, hehe, ada orang jahat yang ingin membunuh kakak, jadi aku pergi untuk membantu kakak. Oh, benar, dia adalah kakak laki-laki yang kuceritakan padamu. Dia luar biasa, mungkin tidak ada kakak laki-laki yang hadir yang lebih mengesankan daripada dia. Petik 2. Ye Yuan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arahnya. Di aula besar ini, ada banyak pemuda. Sekali melihat dan jelas bahwa mereka memiliki status bangsawan. Mereka kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik ras laut. Satu kalimat gadis ini menarik agro besar padanya. Ye Yuan menatap gadis naga kecil, hanya untuk melihatnya mengedipkan mata padanya. Seolah-olah dia berkata, itu benar. Aku melakukannya dengan sengaja. Bab 2679, apa yang dia katakan benar. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di posisi sebelah kiri, seorang pemuda berkata dengan tatapan menghina, hanya lapisan surgawi yang lebih agung, dan dia bahkan seorang manusia. Tuan muda ini bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu tangan. Adik Jing Fei, berhenti bercanda. Namun, kata-katanya kepada gadis naga kecil agak sopan. Kakak Rui Chen, Jing Fei tidak bercanda. Kakak Ye Yuan benar-benar sangat menakjubkan.
Kamu bukan lawannya, kata Jing Fei dengan tatapan tulus. Wajah polos itu menghancurkan harga diri Rui Chen sekaligus. Siapa dia? Rui Chen. Dia berasal dari klan kerajaan wilayah Laut Sining. Tubuh utamanya adalah gurita dan statusnya mulia. Kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari ras naga. Hari ini, dia benar-benar dipandang rendah oleh seorang gadis kecil. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan di depan Ye Yuan, dan berkata sambil mencibir, "Manusia rendahan, apakah kamu berani menerima tantangan tuan muda ini? Jika kamu tidak berani, segera nyahlah kembali ke darat." Ye Yuan memiliki tatapan tak berdaya saat dia berkata dengan dingin, "Bisakah aku menolak?" Dia secara alami tidak takut. Hanya saja dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pria muda ini jelas adalah tipe pria yang matanya tumbuh di atas kepalanya. Tidak perlu untuk mencoba dan mendapatkan kembali wajah dengan dia. Tapi Rui Chen jelas tidak berniat melepaskan Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, "Tentu saja, kamu bisa menolak. Tapi kamu harus merangkak di bawah selangkanganku." Hahaha, ya, masuk saja ke selangkangan Rui Chen dan hanya itu. Tenang, Putra Naga ini akan menjadi penjaminmu. Jika dia berani mempersulitmu, Putra Naga ini akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Ayo, merangkak, kata-kata Rui Chen segera membangkitkan gema yang lain di perjamuan. Jelas, mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan takut. Kata-kata gadis naga kecil tidak bisa dipercaya sama sekali. Itu masuk akal. Gadis ini jarang mengatakan kebenaran. Itu juga bukan tidak mungkin untuk menemukan manusia secara acak untuk menyesuaikan suasana. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia takut akan masalah. Mengapa? Melihat penampilan Anda, sepertinya Anda sangat tidak yakin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena adik Jing Fei memanggil Anda sebagai kakak laki-lakinya, Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan tuan muda ini? Kamu hanya manusia rendahan. Rui Chen berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan menyeringai dan tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Suara mendesing. Ekspresi Rui Chen berubah liar, hanya untuk merasakan sensasi yang sangat berbahaya di hatinya. Astaga, hampir dalam sekejap, Rui Chen kembali ke bentuk aslinya dan meludahkan awan tinta hitam. Seluruh ruang tiba-tiba menjadi hitam. Kemudian, 8 tentakel tiba-tiba muncul dari kegelapan, ingin berurusan dengan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali, langsung mengerahkan 2 garis cahaya pedang pohon suci yang meliputi segalanya. Istirahat untukku. Ye Yuan berteriak dengan dingin. Ruang hitam itu sebenarnya secara langsung membuka lubang besar. Rui Chen menyemburkan seteguk darah segar dengan batuk, langsung dihancurkan terbang keluar. 8 tentakelnya langsung terpotong. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Dari serangan Ye Yuan hingga Rui Chen yang meludahkan tinta hitam, lalu ke Ye Yuan yang menghancurkan ruang, seluruh proses hanyalah satu tarikan nafas. Ini juga untuk mengatakan bahwa Rui Chen bahkan tidak bertahan lama. Selanjutnya, Ye Yuan hanya menggunakan satu tangan dari awal hingga akhir. Ye Yuan menatap Rui Chen yang tergeletak di tanah dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa menghancurkanku sampai mati hanya dengan satu tangan? Sekarang, Anda menggunakan 8 tangan, tetapi saya, hanya menggunakan satu tangan." Rui Chen berbaring di tanah, gemetar tanpa henti. Segera, tentakel yang dipotong benar-benar tumbuh kembali, dan dia pulih ke bentuk manusianya. Namun, dia menatap Ye Yuan dengan tatapan ketakutan dan berkata, "Pepang, kamu baru saja menyerangku." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Oh, itu serangan diam-diam. Baiklah, mari kita bertarung secara jujur dan di atas papan. Yang kalah akan merangkak di bawah selangkangan pihak lain, bagaimana?" Ekspresi Rui Chen berubah liar dan dia sebenarnya tidak berani bermain-main. Dia hanya menjadi keras kepala sekarang. Hanya berdasarkan pedang itu sebelumnya, kekuatan Ye Yuan adalah entah berapa kali lebih kuat darinya. Tinta kegelapannya adalah kartu truf pamungkasnya, tetapi itu dihancurkan oleh Ye Yuan dalam satu tarikan napas. Seberapa besar kesenjangan antara keduanya bisa dilihat. Pang manusia ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik transformasi. Rui Chen sebenarnya tidak bisa menahan satu gerakan pun di bawah tangannya. Dengan ini, wajah Rui Chen benar-benar hilang. Dia benar-benar kalah dari manusia. Petik 2. Hanya pada saat inilah pembangkit tenaga muda itu kembali sadar. Masing-masing dari mereka sangat kagum. Mereka menemukan bahwa anak manusia ini benar-benar sangat kuat.
Bahkan sedikit kejutan melintas di mata Raja Naga Banjir Hitam juga. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan gadis naga kecil? Tapi dia tidak menghentikannya. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat manusia yang menghentikan perang laut ini. Benar saja, Ye Yuan tidak mengecewakannya. Kekuatan Ye Yuan jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Selanjutnya, dia dengan jelas melihatnya sekarang. Ada 8 daun di pohon muda transformasi dao besar Ye Yuan. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 2. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan masih memiliki banyak kekuatan. Anak ini luar biasa. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan dingin, menolak sebelumnya bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak mau repot-repot membungkuk ke levelnya. Baru saja, Jing Fei mengatakan bahwa aku lebih kuat dari kalian semua, tetapi kalian tampaknya tidak yakin. Karena aku sudah mengambil tindakan, Ye ini tidak keberatan memberitahumu semua ini, apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Dengan segala hormat, semua orang di sini, semuanya sampah. Saat kata-kata ini keluar, wajah para pembangkit tenaga listrik muda yang hadir penuh dengan kemarahan. Bocah ini benar-benar berani meremehkan mereka semua. Sentimen yang terdengar tinggi. Apakah Anda berpikir bahwa setelah mengalahkan Rui Chen, Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di sini? Nak, jangan sombong. Kakakmu Chen, ini bahkan telah memarahimu. Mungkinkah Anda bisa mentolerirnya? Petik 2. Ye Yuan yang bergerak lebih awal sudah mengejutkan sebagian besar orang. Mereka secara alami tidak berani menantang Ye Yuan, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang takut pada Ye Yuan. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang kekuatannya sudah mencapai surga sublim tanpa batas tengah. Selain itu, ada beberapa di antara mereka yang kekuatan garis keturunannya sangat kuat dan tidak takut pada Ye Yuan sama sekali. Pada saat ini, orang bernama Mu Chen itu akhirnya melangkah maju. Wah, apakah kamu pikir hanya kamu sendiri yang memahami transformasi dao besar? Wilayah ras laut saya bukanlah tempat di mana giliran Anda, giliran manusia, untuk datang dan bertindak liar. Putra naga ini akan menantangmu sekarang. Mu Chen berkata dengan senyum dingin. Mu Chen memiliki garis keturunan ras naga juga, tapi dia milik klan naga melingkar. Kekuatannya dianggap sebagai yang terbaik di antara kelompok besar orang ini. Untuk berani mengatakan ini, Mu Chen jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang memahami transformasi dao besar juga. Namun, apa yang harus ditakuti Ye Yuan? Oh, apakah itu giliranku atau tidak, itu tidak dikatakan menggunakan mulut. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan mengacungkan jarinya, 2 pedang yang berubah-berubah menjadi 2 sinar cahaya yang mengalir, menusuk lurus ke arah Mu Chen. Mu Chen mendengus dingin, rantai tambahan muncul di tangannya. Rantai ini memancarkan aura yang membuat orang merasakan jantung berdebar. Itu benar-benar berubah dari kilat. Rantai petir. Mu Chen mengguncang rantai petir dengan lembut, langsung menggoyangkan 2 pedang terbang Ye Yuan. Ranah kultivasinya jauh lebih tinggi dari Ye Yuan dan dia juga merupakan pembangkit tenaga transformasi. Ingin memblokir 2 pedang terbang secara alami sangat mudah. Setelah itu, dia menyapu rantainya, dan itu benar-benar melilit ke arah Ye Yuan. Bab 2680, Sekelompok Naga Sudo. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ini benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis, untuk benar-benar berani bertarung dengan Mu Chen. Mu Chen cukup kuat untuk menempati peringkat 20 besar di generasi junior 7 klan kerajaan besar kita. Manusia bodoh. Pikirkan bahwa dia mengesankan untuk memahami transformasi dao besar. Rantai petir Mu Chen adalah aplikasi aturan petir yang sangat mendalam. Jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia biasa? Melihat serangan Ye Yuan, kelompok pembangkit tenaga muda semua memiliki wajah menghina. Demikian pula pembangkit tenaga listrik transformasi, tetapi Ye Yuan adalah alam kultivasi utama yang lebih rendah. Ini sama saja dengan mencari kematian. Namun, keributan kedua orang ini sangat besar. Sebuah kecelakaan tunggal dan itu akan menghancurkan aula besar. Raja Naga Banjir Hitam mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, Keong Emerald Sea Divine datang ke tangannya. Hanya untuk melihatnya diam-diam melafalkan mantra, Keong Surgawi Laut Zamrud terbang ke langit di atas aula dan memancarkan layar cahaya, menutupi 2 orang Ye Yuan. Cincin sementara dibuat begitu saja. Namun, sebelum penutup cahaya ini terbentuk, 8 pedang terbang tiba dengan melolong. Lampu pedang meledak dan benar-benar langsung memutuskan rantai petir. Puff!
Mu Chen langsung diledakkan terbang. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat lagi. Mereka semua tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Dengan 8 pedang terbang yang berubah menyerang, kekuatan serangan itu mirip dengan jarak antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan 2. Dalam beberapa pertukaran, Mu Chen diturunkan. Cincin sementara yang dibuat oleh Raja Naga Banjir Hitam sebenarnya tidak berguna. Lapisan surgawi luhur yang lebih besar secara instan mengalahkan surga luhur tanpa batas tengah. Hal semacam ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Orang-orang yang masih mengejek Ye Yuan sebelumnya langsung memilih untuk diam. Transformasi Dao hebat secara alami tidak terkalahkan, tetapi transformasi Dao hebat Anda agak terlalu lemah, kata Ye Yuan dengan dingin. Transformasi Dao besar Mu Chen hanyalah transformasi satu hukum. Selanjutnya, bahkan berhenti pada bentuk kedua, itu tidak dianggap sangat mengesankan. Ini berarti bahwa ranah kultivasinya telah meningkat, tetapi kekuatan kekuasaannya masih tetap berada di lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Ingin mengatakan bahwa itu mengesankan, itu juga dianggap mengesankan. Tapi, dibandingkan dengan Ye Yuan, itu terlalu kurang. Hehehe, aku sudah mengatakannya. Kakak Ye Yuan sangat luar biasa. Kakak Yu Qing, apakah kamu ingin bertarung dengannya? Melihat Mu Chen dikalahkan, gadis naga kecil sedang menonton pertunjukan dan tidak menemukan bahwa masalah yang ditimbulkan terlalu besar, dan dia mengucapkan kata-kata itu kepada pemuda lain yang duduk di sisi kiri. Pemuda ini telah minum sendiri selama ini dan tidak gelisah seperti yang lain. Dari awal hingga akhir, seolah-olah semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat gadis naga kecil bertanya, dia tersenyum dan berkata, hanya sekelompok semut, itu saja, tidak layak saya mengambil tindakan. Adik Jing Fei, jangan membuat masalah. Kata-kata ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada Ye Yuan. Tapi gadis naga kecil menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Kakak Ye Yuan, Kakak Yu Qing adalah yang paling mengesankan di sini. Jika Anda ingin meyakinkan mereka semua, Anda harus mengalahkannya. Mengapa kalian berdua tidak bersaing? Petik 2. Wajah Ye Yuan menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, kamu gadis, itu sudah cukup. Sepertinya Anda meminta pemukulan lagi. Petik 2. Gadis naga kecil menjulurkan lidahnya dan berkata sambil terkikik, ayah kerajaan ada di sini. Aku tidak takut padamu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jika kamu terus bermain-main, aku akan pergi. Gadis naga kecil akhirnya dikalahkan dan buru-buru berkata, Kakak, jangan pergi. Aku akan berhenti main-main, oke. Aku sangat bosan di istana naga ini. Gadis ini murni memiliki mentalitas bermain-main. Tapi, masing-masing dan setiap pembangkit tenaga muda ras laut ini, mereka semua arogan dalam hati dan angkuh. Mereka jelas tahu bahwa Jing Fei sedang menabur perselisihan, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi Ye Yuan. Ye Yuan secara alami tidak dapat diganggu untuk memperhatikan provokasi semacam ini. Bahkan jika dia dipandang rendah, dia juga tidak peduli. Dengan keadaan pikirannya saat ini, mengapa dia peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya? Hanya saja, mereka bisa memandang rendah dia, tetapi mereka tidak bisa mempermalukannya. Kata-kata pembangkit tenaga muda ini sangat jahat sebelumnya, itulah mengapa Ye Yuan akan sangat mendominasi. Yu Qing ini tidak ambil bagian dari awal hingga akhir, Ye Yuan tentu saja tidak bisa diganggu untuk tawar-menawar dengannya. Adapun memandang rendah orang, itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Selain itu, Ye Yuan memiliki sejuta cara untuk membunuh lapisan surgawi luhur tanpa batas. Melihat sikap gadis naga kecil, yang lainnya semua tercengang. Bahkan, mereka bahkan lebih terkejut daripada dia mengalahkan Mu Chen. Jing Fei pembuat onar ini tidak hanya menyebabkan masalah di wilayah Laut Selatan Tisel. Di 7 wilayah laut besar ini, wilayah mana yang belum pernah dilukai olehnya sebelumnya. Gadis ini bahkan meremehkan Raja Naga Banjir Hitam, namun sebenarnya dia begitu patuh pada seorang manusia muda. Ya ampun, apakah tuan muda ini baru saja berhalusinasi? Jing Fei gadis ini sebenarnya juga tahu untuk takut pada orang. Aneh, aneh. Mungkinkah matahari akan terbit dari barat hari ini? Ye Yuan mengabaikan tatapan orang lain dan langsung naik dan berkata kepada Raja Naga Banjir Hitam dengan dingin, Raja Naga Banjir Hitam, upacara penyambutanmu benar-benar cukup megah. Sehubungan dengan sikap Raja Naga Banjir Hitam untuk menghindarinya barusan, Ye Yuan bisa mengerti, tapi dia tidak senang. Karena itu,
dia secara alami tidak memiliki sikap yang baik. Hanya saja ketika yang lain melihat sikapnya, masing-masing dari mereka menjadi sangat marah. Kurang ajar. Manusia biasa sebenarnya berani tidak sopan kepada Raja Naga. Siapa yang kamu pikir kamu berani, untuk benar-benar berani menyebut nama Raja Naga secara langsung? Ketika mereka semua di sisi kanan dan sisi kiri mendengar ini, mereka segera memarahinya. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, Raja Naga. Huhu, naga banjir hitam yang mencapai Dao juga berani menyebut dirinya Raja Naga. Di lautan luas ini, mungkin tidak ada naga sejati, kan? Ini menyebabkan kalian semua, naga semu ini, menyebut dirimu sebagai Raja Naga. Meskipun Ye Yuan adalah seorang ascender, dia adalah keturunan naga sejati ortodoks. Sebelum naik, kekuatan garis keturunannya juga dikultivasikan secara ekstrim. Setelah naik, tubuh berdagingnya juga naik ke lapisan surgawi. Oleh karena itu, meskipun dia adalah manusia, dia juga adalah roh sejati ras naga. Justru karena inilah kekuatan naganya yang sebenarnya akan menjadi sangat kuat. Adapun yang hadir, terlepas dari apakah itu klan naga banjir hitam atau klan naga melingkar, mereka semua adalah naga semu. Dibandingkan dengan kemurnian garis keturunan Ye Yuan, itu adalah dunia yang terpisah. Berbicara tentang kekuatan garis keturunan, yang terkuat di antara mereka masih gadis naga kecil Jingfei. Hanya saja Jingfei juga sangat lemah di depan Ye Yuan. Ini masih dalam keadaan bahwa Ye Yuan hanyalah lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Begitu Ye Yuan menerobos ke stratum surgawi luhur tanpa batas, kekuatan naganya yang sebenarnya akan diperkuat lagi. Raja Naga Banjir Hitam tidak bereaksi banyak terhadap kata-kata Ye Yuan, tetapi kelopak mata Yu Qing melonjak. Jelas, kata-kata ini telah memicunya. Meskipun kata-kata Ye Yuan tidak ditujukan padanya. Huhu, sentimen yang terdengar sangat tinggi. Manusia biasa juga berani lancang tentang ras nagaku. Anda pikir Anda siapa? Yu Qing berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan mengabaikannya dan masih menatap Raja Naga Banjir Hitam. Kelopak mata Yu Qing berdenyut-denyut, amarah membayang di antara alisnya. Jelas, dia benar-benar marah. Sebelumnya, dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Ye Yuan. Itu karena, di matanya, Ye Yuan hanyalah seekor semut dan tidak pantas dia marah sama sekali. Tapi, Sudonaga, istilah ini sangat memicu dia. Ini bukan hanya sesuatu yang tabu terbesarnya, itu juga merupakan hal yang paling tabu di 7 wilayah laut besar. Di antara 7 klan kerajaan besar, ada 4 klan kerajaan besar milik naga semu. Berevolusi menjadi naga sejati suatu hari nanti adalah keinginan terbesar mereka. Kecuali, langkah ini terlalu sulit. Bahkan jika mereka melangkah ke Saint Sovereign Heaven, mereka juga tidak akan dapat mencapai langkah ini. Kata-kata Ye Yuan hanya diucapkan untuk mengejek Raja Naga Banjir Hitam, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan hal yang tabu. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Bab 2681, Batu Nagaki. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pang, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Yu Qing berkata dengan suara serius. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan ekspresi tulus, maaf, sepertinya kata-kataku sebelumnya menyakitimu. Tapi apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Kalian hanyalah sekelompok naga semu. Ketika Yu Qing mendengar bagian pertama kalimat itu, kata-katanya masih lembut. Tapi, ketika mencapai paruh kedua kalimat, Yu Qing langsung merasa dipermainkan. Dia menjadi sangat marah dan berkata dengan suara serius, Nak, kamu mencari kematian di sini. Bagaimana urusan klan naga saya bisa diganggu oleh orang luar? Raja Naga, jangan salahkan keponakan kecil ini karena tidak terkendali hari ini. Yu Qing baru saja akan lepas kendali ketika Raja Naga Banjir Hitam akhirnya membuka mulutnya saat ini. Keponakan terhormat Yu Qing, dia bukan orang luar. Ada garis keturunan ras naga di tubuh Ye Yuan juga. Selain itu, ini sangat kuat. Raja Naga Banjir Hitam berkata dengan senyum pahit. Apa, bagaimana mungkin dia, seorang manusia, memiliki garis keturunan ras naga? Apa lelucon? Seberapa kuat bisa sangat kuat? Itu tidak mungkin lebih kuat dari adik Jingfei, kan? Aku mengerti, bocah ini pasti memiliki garis keturunan ras naga yang menyatu. Untuk membicarakan tentang naga semu, dia adalah naga semu yang asli, kan? Kata-kata Raja Naga Banjir Hitam membuat kerumunan kembali heboh.
Baru pada saat itulah banyak pembangkit tenaga muda menyadari bahwa itu bukan karena Raja Naga Banjir Hitam tidak marah, tetapi dia tidak bisa marah. Tapi bagaimana mungkin Yu King mau mempercayainya? Dia tersenyum dingin dan berkata, sangat kuat. Huhu, seberapa kuat? Saya bertanya-tanya seberapa besar kepercayaan diri Anda. Ternyata yang Anda andalkan adalah ini. Seorang manusia yang menyatu dengan garis keturunan, itu hanya secara membabi buta menyalin orang lain dan membuat dirimu terlihat bodoh. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, seberapa kuat? Setidaknya lebih kuat darimu. Meniru orang lain secara membabi buta dan membuat diri saya terlihat bodoh. Huhu, menirumu. Ye Yuan tahu bahwa kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat daripada Jing Fei. Dia tidak tahu seberapa kuat garis keturunannya, tapi itu pasti setidaknya jauh lebih kuat daripada naga semu ini. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Tetapi kata-kata ini menjadi lelucon ketika mereka mendarat di telinga Yu King. Seorang manusia memamerkan kekuatan garis keturunannya di depannya, anggota ras naga ini. Apa ini jika bukan lelucon? Lebih kuat dariku. Wah, Anda benar-benar tidak takut lidah Anda terkilir karena berbicara besar. Karena kamu mengatakan itu, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan garis keturunanmu. Yu King membungkuk kepada Raja Naga Banjir Hitam dan berkata, Tuan Naga, tolong bawakan batu naga ki. Saat gadis naga kecil mendengarnya, dia segera bertepuk tangan dan berkata dengan riang, baiklah, baiklah. Saya juga ingin melihat seberapa kuat ki naga kakak Ye Yuan. Ye Yuan terkejut ketika dia mendengarnya dan bertanya kepada gadis naga kecil, apa itu batu naga ki? Dia tidak tahu banyak tentang perlombaan laut dan tentu saja tidak tahu tentang hal-hal di sini. Gadis naga kecil menjelaskan, batu naga ki adalah batu yang menguji kekuatan garis keturunan. Klan naga 7 wilayah laut besar kita semua akan menggunakannya untuk menguji ki naga. Ki naga yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang memiliki potensi besar dan berpotensi menjadi naga sejati. Tentu saja, ki naga saya telah mencapai segmen kelima. Ini hampir sama dengan ayah. Di antara semua kakak laki-laki yang hadir, tidak ada yang lebih kuat dariku. Petik 2. Berbicara menjelang akhir, gadis naga kecil tanpa disadari sedikit pamer. Justru karena ki naganya sangat kuat. Oleh karena itu, posisinya di 7 lautan sangat menyendiri. Bagaimanapun, yang satu ini memiliki potensi untuk menjadi naga sejati. Jika 7 wilayah laut besar dapat menghasilkan naga sejati, itu benar-benar akan menjadi kehormatan besar. Karena itu, bahkan jika gadis ini adalah pembuat onar, semua orang berani marah tetapi tidak berani berbicara juga. Dalam perlombaan laut, naga semu ini memiliki pengejaran yang ekstrim dan sesat untuk kekuatan garis keturunan. Tujuan yang mereka perjuangkan seumur hidup adalah menjadi naga sejati. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang pernah berhasil. Melihat penampilan kosong Ye Yuan, Yu King tersenyum dingin dan berkata, wah, takut. Batu kinaga ini akan mengungkapkan warna aslimu. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, kalau begitu, bagaimana dengan ini? Ayo bersaing di kinaga ini. Siapapun yang kalah, akan berlutut kepada orang lain. Bagaimana? Saat Yu King mendengar kata-kata itu, dia mencibir dan berkata, bersainglah. Apakah aku akan takut padamu? Omong-omong, tuan muda ini juga sudah lama tidak menguji kinagaku. Ketika dia mengatakan ini, Yu King terlihat angkuh. Jelas, dia sangat percaya diri dengan kinaganya. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, selain dari Raja Naga Banjir Hitam dan gadis naga kecil, mungkin tidak ada yang lebih kuat darinya. Benar saja, ketika dia mengatakan itu, banyak orang menggunakan mata seperti melihat orang bodoh untuk melihat Ye Yuan. Huhu, bocah ini benar-benar berani bersaing dalam Dragon Ki dengan Yu King, apakah otaknya berlubang? Kinaga Yu King telah mencapai segmen keempat 100 tahun yang lalu. Sekarang, setidaknya telah mencapai segmen keempat tahap menengah juga. Petik 2. Saya akui anak ini jenius dalam seni bela diri. Tapi itu saja, bahkan tidak bisa melihat melalui titik ini, namun dia benar-benar berani memprovokasi Yu King. Sebelum Sister Jing Fei lahir, Yu King secara publik diakui sebagai jenius paling menjanjikan untuk menjadi naga sejati. Di mata orang-orang ini, gadis naga kecil sudah ekstrim. Yu King hanya sedikit lebih rendah darinya. Bersaing dalam kinaga dengan Yu King, ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Segera, pilar batu setinggi 2 orang dibawa oleh 2 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven.
Pilar batu ini terbuat dari batu giok. Dia juga tidak tahu terbuat dari bahan apa. Namun, itu membuat garis keturunan dalam tubuh Ye Yuan memiliki perasaan mendidih. Dragon Keystone memiliki 9 bagian, mewakili 9 segmen Dragon Key. Penampilan itu seperti cambuk 9 bagian yang dipasang. Yu King melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, "Wah, kamu duluan. Atau aku pergi dulu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu duluan. Jika saya pergi dulu, saya rasa Anda akan menjadi malu untuk melakukannya." Yu King mencibir dan berkata, "Teruslah berpura-pura. Aku akan melihat kapan kamu bisa berpura-pura sampai." Seperti yang dia katakan, dia berjalan lurus di depan batu Nagaki. Ledakan. Kekuatan naga sejati yang kuat meletus dalam sekejap. Pembangkit tenaga muda yang hadir mengeluarkan serangkaian seruan. Jelas, kekuatan naga sejati Yu King memberi mereka dampak besar. Kekuatan naga sejati Yu King naik dengan gila-gilaan. Kulitnya memerah hampir seluruhnya merah. Jelas, dia telah mengumpulkan semua kekuatannya dan berencana memeras bahkan jejak terakhir dari kekuatan naga di tubuhnya. Bang! Yu King memukulkan telapak tangannya ke batu kinaga, batu kinaga tiba-tiba menyala. Bagian pertama langsung menyala. Setelah itu, adalah bagian kedua, dan kemudian bagian ketiga. Ketika mencapai bagian keempat, kecepatan kilat naga Keystone jelas melambat. Namun, itu masih mendaki sedikit demi sedikit. Segmen keempat tahap awal. Segmen keempat tahap menengah. Segmen keempat tahap akhir. Pada saat ini, seluruh tubuh Yu King memancarkan gelombang panas yang mengepul. Hah! Yu King meraung, dan bagian keempat akhirnya benar-benar menyala. Di aula utama, terdengar serangkaian seruan. Puncak segmen keempat. Pertumbuhan Yu King selama 100 tahun ini benar-benar menakutkan. Dewaku, kinaganya sebenarnya hanya sedikit lebih buruk daripada gadis naga kecil. Huhu, bocah manusia ini, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tentu saja, dia bahkan tidak tahu tentang batu Nagaki. Jadi dia mungkin sama sekali tidak tahu apa artinya segmen puncak keempat, kan? Yu King melihat batu Nagaki yang sedang menyala, secercah senyuman melintas di wajahnya. Jelas, dia juga sangat puas dengan hasil ini. Seseorang seperti gadis naga kecil, itu benar-benar tidak normal. Siapa yang bisa mencapai tingkat segmen kelima pada usia 100? Bahkan 7 raja wilayah laut besar juga tidak dapat mencapainya. Yu King menatap Ye Yuan dan tersenyum dingin sambil berkata, "Wah, giliranmu." Bab 2682, tidak bisa berkata-kata. Pang, giliranmu. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Tetapi di 7 wilayah laut besar dan di antara rekan-rekan, hanya ada adik Jing Fei yang mengalahkan saya sedikit. Saya pikir Anda juga tidak perlu menguji lagi. Langsung saja berlutut dan akui kesalahanmu. Mata Yu King penuh dengan penghinaan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan garis keturunannya sendiri. Dia pasti akan menjadi keberadaan naga sejati di masa depan. Bahkan jika dia tidak sebagus Jing Fei, lalu bagaimana? Nak, berhentilah bertahan. Kecuali Anda menggabungkan darah naga sejati, jika tidak, tidak mungkin untuk mengalahkan saya, Yu King. Dan darah naga sejati sama sekali tidak ada di 7 wilayah laut besar. Mu Chen berkata dengan ekspresi gembira. Yu King juga dianggap telah membalas dendam padanya dalam bentuk terselubung seperti ini. Kamu sudah kalah. Jadi kenapa kamu tidak segera berlutut? Berlutut. Di mata mereka, Ye Yuan sudah kalah dan harus berlutut dan mengakui kesalahannya. Itu juga bukan kesalahan mereka untuk berpikir seperti ini, tetapi tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa mencapai langkah ini sama sekali. Naga sejati, itu semua adalah eksistensi yang sangat misterius dan kuat, jarang terlihat di dunia ini. Oleh karena itu, yang disebut ras naga di 7 wilayah laut besar, mereka semua adalah naga semu. Bahkan jika manusia menyatu dengan darah naga semu, kekuatan garis keturunan mereka juga tidak akan lebih kuat. Hei, kalian semua juga terlalu sombong. Kakak Ye Yuan belum diuji, dan kalian semua sudah memutuskan bahwa dia kalah. Kakak Ye Yuan, cepat dan uji. Gadis naga kecil berkata untuk membela terhadap ketidakadilan. Ye Yuan tiba di depan batu ki naga dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk menekan di atas. Berbeda dari Yu King, Ye Yuan tidak mengeluarkan ki naga yang kuat dari tubuhnya. Semuanya sama seperti biasanya. Haha, nak, batu naga ki tidak digunakan seperti ini. Apa adanya,
batu Kinaga tidak akan bereaksi sama sekali. Wah, kamu tidak akan memiliki kekuatan garis keturunan sama sekali, kan? Aku bahkan berpikir betapa tangguhnya anak ini, setelah bermain-main selama setengah hari. Dia pandai membual, berhenti mempermalukan diri sendiri. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Ye Yuan bahkan belum memicu batu Kinaga, dan itu segera menarik gelombang ejekan kelompok. Untuk mengaktifkan batu Kinaga, seseorang harus mendorong Kinaganya sendiri secara ekstrim. Sama seperti Yu Qing yang mengumpulkan semua kekuatannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak menggunakan energinya sama sekali. Bagaimana itu bisa membuat batu Kinaga bereaksi? Tapi, seiring dengan Ye Yuan meletakkan tangannya di batu Nagaki, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Bagian pertama, bagian kedua, sepanjang jalan sampai bagian ke-9, mereka semua menyala. Seluruh batu Nagaki meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Dibandingkan dengan cahaya redup Yu Qing sebelumnya, cahaya Ye Yuan lebih murni dan lebih menyilaukan. Semua orang tercengang. Bahkan mulut gadis naga kecil terbuka membentuk lingkaran. Sedikit kejutan melintas di mata Raja Naga Banjir Hitam. Juga tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Mata Yu Qing menjadi piring lebar dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Tunggu sebentar. Batu Nagaki harus dihancurkan. Yu Qing bergumam pelan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan garis keturunannya, jadi bagaimana batu Kinaga secara langsung mencapai segmen ke-9? Pasti ada yang salah dengan batu Nagaki. Raja Naga, ada masalah dengan batu Kinaga ini, kata Mu Chen. Raja Naga Banjir Hitam memandangnya seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, jika ada yang salah dengan batu Kinaga, bagaimana dengan tes Yu Qing sebelumnya? Anda mengatakan bahwa ada masalah, jadi mungkin Anda bisa naik dan mencoba juga. Mu Chen terkejut dan segera kehilangan kesabaran. Tapi dia masih tidak bisa menerimanya. Hak apa yang dimiliki manusia, untuk membuat batu Kinaga langsung mencapai segmen ke-9? Yang lebih terkutuk adalah dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan garis keturunannya. Mungkinkah batu Nagaki langsung mendeteksinya? Tak terbayangkan. Ye Yuan melihat ke Dragon Keystone, sedikit senyum tipis muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, sepertinya garis keturunan ras Nagaku masih dianggap cukup bagus di antara pembangkit tenaga stratum surgawi. Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Yu Qing. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan garis keturunannya sebenarnya begitu kuat, langsung mencapai segmen ke-9. Lebih jauh lagi, melihat cahaya ini, tampaknya belum memberikan ekspresi penuh pada pandangannya. Kemungkinan besar, batu Kinaga ini tidak dapat benar-benar mengukur garis keturunan naga aslinya. Ini juga normal. Bagaimanapun, itu hanya digunakan untuk pengujian oleh sekelompok naga semu dan bukan naga asli yang asli. Agaknya, bahkan jika itu adalah naga sejati, pasti akan ada perbedaan kekuatan dalam hal kekuatan garis keturunan juga. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemah kekuatan garis keturunan naga sejati, itu juga jauh lebih kuat dari naga semu ini. Ye Yuan berpikir bahwa untuk garis keturunan naga sejatinya menjadi begitu kuat, itu harus terkait dengan menjadi leluhur naga saat itu. Naga lahir dari langit dan bumi dan merupakan tempat inti dari langit dan bumi berada. Ye Yuan bisa mendapatkan pengakuan dari surgawi Dao di Heavenspan World, Cilio Kosem kecil ini, menjadi Dragon Progenitor. Ini kemungkinan merupakan bentuk pengakuan dari Dao surgawi 33 surga itu sendiri. Ye Yuan memandang Yu Qing dan berkata sambil tersenyum, maaf tentang itu. Saat ini, selain Jing Fei, sepertinya ada satu orang lagi yang garis keturunannya lebih kuat darimu. Sekarang, bukankah sudah waktunya bagimu untuk berlutut? Ekspresi Yu Qing berubah dan dia berkata dengan suara serius, ada masalah dengan batu Kinaga ini. Yang terkuat yang telah muncul di 7 wilayah laut besar juga hanyalah Kinaga segmen ke-8. Bagaimana Anda, seorang manusia, mungkin mencapai segmen ke-9? Segmen puncak ke-9, yang sudah mendekati level naga sejati tanpa batas. Jangan bilang bahwa apa yang mengalir di tubuhmu adalah garis keturunan naga sejati. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, jika kamu mengatakan bahwa ada masalah, kamu coba lagi. Saat dia berkata, dia mengambil telapak tangannya. Baru pada saat itulah cahaya di batu Kinaga berangsur-angsur menghilang. Yu Qing mendengus dingin dan tiba di depan batu Nagaki lagi. Kinaga di tubuhnya melonjak sekali lagi, menekan telapak tangan di batu Kinaga. Kali ini, dia masih mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi hasilnya sama. Puncak segmen keempat. Ekspresi Yu Qing berubah,
tetapi dia masih menolak untuk mempercayai fakta ini. Mu Chen, kamu datang dan coba. Benar-benar ada masalah dengan batu ki naga ini. Yu Qing masih berkata dengan tidak percaya. Mu Chen mengangguk dan berkata, oke, saya akan mencobanya. Bagaimana dia, seorang manusia, mungkin mencapai segmen puncak ke-9. Mu Chen tiba di depan batu ki naga dan meniru Yu Qing, dan kemudian dia juga mulai menguji. Pada akhirnya, ki naganya berhenti di segmen ketiga puncak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya sedang tidak buru-buru. Jika Anda tidak percaya, Anda masih dapat meminta sisanya datang dan mencoba. Petik 2. Ekspresi Yu Qing muram seperti air dan menunjuk yang lain untuk muncul. Tapi, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang melampaui segmen keempat lagi. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Ketika gadis naga kecil melihat semua orang menguji, dia tidak bisa menahannya juga dan maju ke depan atas kemauannya sendiri. Dia melompat di depan batu ki naga dan menekan telapak tangannya di atasnya. Pilar batu menyala sekali lagi. Puncak segmen kelima. Ki naga Jingfei sebenarnya adalah segmen penuh yang lebih kuat dari Yu Qing. Ini secara alami membangkitkan gelombang seru lainnya. Gadis naga kecil memandang Yu Qing dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yu Qing, batu ki naga ini baik-baik saja. Saya baru saja menguji ki naga saya beberapa tahun yang lalu. Itu adalah segmen kelima tahap akhir. Sekarang, sudah sedikit membaik. Hehe, Anda harus rela kalah jika bertaruh. Terlebih lagi, sebagai anggota ras naga, berlutut di depan naga sejati tidak dianggap sebagai penghinaan bagimu. Ekspresi Yu Qing berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, aku masih tidak percaya. Tes lagi. Saya tidak percaya bahwa Anda masih dapat mencapai segmen puncak ke-9. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu menyerah. Selesai berkata, dia menekankan tangannya pada batu naga ki lagi. Batu naga ki langsung menyala penuh. Puncak segmen ke-9. Dengan ini, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Setiap orang telah diuji sekali. Sekarang, Ye Yuan menguji untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuh Ye Yuan telah benar-benar mencapai puncak segmen ke-9. Ini terlalu menakutkan.